Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel. Sahabat Hendris, di siang hari ini, hari Minggu yang lumayan panas di sini karena memang di sini cuacanya panas guys. Di sini 11-12 dengan Gorontalo juga dengan Arab Saudi. Panas banget. Nah, ini di depan rumah guys, di pelataran rumah, di teras rumah. Ini banyak suara-suara burung, bukan burung peliharaan ya guys ya. Tapi memang ini Bang Haris tanamkan pagar keliling yang tumbuh gitu ya. Jadi kayak pohon begitu. Jadi memang banyak burung mampir ke sini. Jadi memang untuk teduh dan juga banyak burung-burung yang terbangan di sini. Oke, sahabat Haris, ini setelah beberapa hari pasca pencoblosan 4 hari. Kita memang disuguhkan berita-berita perihal hitungan suara, quick count, real count, dan juga amin count. Yuk, kita coba update, hitung cepat ya antara quick count, real count KPU, dan juga amin count. Nah, ini kenapa Pak Haris katakan amin count? Karena ini dari internalnya amin. Oke, ini kita perhatikan. Untuk di TV sekarang udah mulai tidak ada ditayangkan quick count. Ini banyak protes oleh masyarakat tentang quick count ini, yang dimana mulai kejanggalannya mulai tampak. Tanggal 13 Februari udah dibuat gitu ya. Lalu pas tayang langsung 57% untuk suara paslon 02. Sementara yang Anies tidak ada, ya. Dan sempat juga terjadi kenaikan di Anies, tahu-tahu dirubah. Kemudian muncul penggelembungan suara, ya. Jumlah orang yang datang ke TPS sekian, tapi kok bisa salah satu paslon jadi banyak gitu. Begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang diprotes oleh masyarakat, ya. Perbedaan C1-nya itu beda banget, dan Ketua KPU sempat meminta maaf guys perihal ini. Meminta maaf karena manusia biasa. Ya, ini menurut saya jawaban politis ya. Itu nggak tepat karena ini berkaitan dengan kinerja. Ya, tidak bisa kita bilang kalau kita kinerja nggak bagus karena kita manusia biasa. Oh, nggak bisa. Masa kesalahannya secara sistematis dan dibongkar oleh Bambang Wijoyanto, juga IT forensiknya timbul kecurangan pada server KPU. Dan banyak banget. Masyarakat juga curiga gitu loh. Ini memang tampaknya untuk mengalahkan Anies Baswedan dan Muhaimin itu luar biasa. Mulai dari pertama kali sebelum daftar ada penjegalan, kemudian kampanye pas acara desak Anies, ya. Banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitulah. Acara yang harus diadakan akhirnya di cancel, diganti tempat lain. Kemudian tidak lepas dari itu, tiba-tiba pemerintah membagikan bansos, ya, di saat menjelang hari pencoblosan. Kemudian banyak sekali hal-hal mencolok yang kejanggalan mencolok yang terjadi pada sebelum dan setelah pencoblosan di hari H, ya. Pada sebelum hari H-nya, ya, kemudian muncul yang saya ingat ya, mungkin nanti kalau ada yang lupa boleh kalian tambahkan di bawah ya. Kemudian pas pencoblosan, ya, mulai muncul ada kertas suara yang sudah dicoblos di daerah tertentu, bahkan di luar negeri juga demikian, ya. Kemudian ada warga yang dipersulit untuk tidak bisa untuk mencoblos karena kartu elektronik dan lain sebagainya. Itu sudah, ya. Lalu kemudian muncullah film yang viral banget, yaitu film Dirty Ford, yang menjelaskan tentang fakta-fakta kecurangan-kecurangan pemilu 2024. Tidak cukup demikian, untuk meredam Dirty Ford ini akhirnya dimunculkanlah podcast
Deddy Corbuzier. Di podcastnya bintang tamunya adalah Prabowo Subianto. Itu 1 hari menjelang pencoblosan yang sudah ditonton lebih 6 juta. Sedangkan Dirty Vote itu 9 jutaan. Jadi untuk meredam itu ya, muncullah podcast Prabowo Subianto di podcastnya Deddy Corbuzier. Banyak orang yang mengatakan kalau Dirty Vote itu adalah fitnah, ya, black campaign dan lain sebagainya. Padahal kan itu fakta yang terjadi, sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. Kemudian Prabowo muncul di podcast Deddy Corbuzier. Pas pencoblosan, belum selesai perhitungan penghitungan dari KPU, ya, sudah muncul quick count. Kita perhatikan ini quick count. Sekarang ada quick count yang sudah mencapai 100%. Padahal di KPU itu, ya, itu baru 60% sekian suara yang masuk. Belum lagi ini sekarang pas penghitungan suara, ya, banyak sekali gejolak-gejolak, kejanggalan-kejanggalan yang tampak yang digali oleh tim Amin. Nah, kemudian pas heboh-hebohnya quick count, muncul Paman Usman yang kembali menjadi ketua MK. Kemudian Jokowi membuat statement, kalau ada kecurangan laporkan ke MK. Ya jelas, kalau ada laporan ke MK pasti akan dibentengi oleh Paman Usman. Benar nggak salah, Hendris? Luar biasa. Lalu kemudian muncullah demonstrasi di KPU, ya. Kemudian ada saingannya lagi, muncullah gerombolan-gerombolan orang-orang yang pro pemerintah, pro Prabowo Gibran, untuk mendepak para teman-teman yang demo. Apalagi ya, banyak sekali muncul sesuatu hal yang memang kita dipertontonkan, ya, hal yang memang mencolok di pemilu ini, ya kan. Ini loh, kita dipertontonkan. Apakah nantinya nanti khawatir lagi, ya, apalagi ini ada kabar berita tentang ketua KPU ngilang, ya, itu di Makassar, guys. Padahal banyak TPS kemudian juga dikeluhkan, gitu ya, dan ketua KPU-nya susah dihubungi di Sulawesi Selatan, ya. Sementara itu Anies Baswedan dengan tenang menyikapi hal ini dan memberi semangat kepada relawannya, dan tim hukum Amin tampaknya akan melawan kecurangan-kecurangan yang tampak. Apakah tim hukum Amin atau tim Amin akan bisa menang nanti kalau seandainya tetap seperti 2019, kan kita perhatikan itu nanti pengumuman pemenang pemilu Pilpres itu diumumkan malam hari, ya, yang tadinya kita perhatikan di televisi, kan, sempat itu Prabowo yang unggul, tiba-tiba mati lampu berubah di Metro TV. Saya ingat betul itu, saya memperhatikan, saya mengikuti, guys. Apakah itu nanti jangan-jangan walaupun misalnya ditemukan hal-hal yang mencurigakan, banyak protes dari media, dari masyarakat, akan tetap dimenangkan oleh Prabowo Gibran? Lalu bagaimana tim Amin akan melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan? We will see, sahabat. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan semestinya. Oke. Jangan sampai negeri kita ini ditertawakan oleh orang-orang di luar negeri sana. Bagaimana sistem pemilu kita, demokrasi kita yang bukannya makin maju malah makin mundur. Oke. Nggak tahu nanti bagaimana tiba-tiba Prabowo sekarang mendatangi SBY, pemberitaannya begitu. Ada isu pemakzulan Jokowi Prabowo ke ke SBY. Walau alam, apapun itu kita tunggu sama Indonesia. Lalu sekarang juga ada lagi muncul beras naik lagi sampai jadi meme di di media sosial, ya. Beras naik dijogetin aja. Nah, bagaimana? Oke, itu saja video kali ini, hal yang sangat mencolok yang terjadi, yang dipertontonkan kepada kita pada pemilu kali ini.
menjelang pencoblosan maupun setelah hari pencoblosan. Oke, itu saja video kali ini sahabat Heris. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.